Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video listrik statis 8 ini, kita masih membahas tentang potensial listrik, yaitu potensial listrik pada bola konduktor. Untuk video listrik statis 7, masih ingat kalian ya? Ya, kita membahas tentang potensial listrik antara dua keping konduktor sejajar. Sekarang kita bahas potensial listrik pada bola konduktor. Untuk membahas potensial listrik pada bola konduktor, kita lihat kuat medan listrik pada bola konduktor terlebih dahulu. Jadi untuk membahas potensial listrik, kita bandingkan dengan kuat medan listrik ya. Untuk bola yang jari-jarinya R kapital ini, R besar, kalau di dalam bola tentu R-nya posisinya kecil dari jari-jari bola. Berarti R kecilnya kecil dari R jari-jari bola ya. Kuat medan listriknya di dalam bola itu 0. Sudah kita bahas ini di video listrik statis 4 ini, penerapan hukum Gauss ya materinya. Kemudian kalau di kulit bola, R-nya sama dengan jari-jari bola, berarti kuat medan listrik di kulit bola ini E-nya sama dengan kaki per R kuadrat, R-nya jari-jari bola. Kalau di luar kulit bola, letak titik yang di luar kulit bola, tentu R-nya, R kecilnya besar dari jari-jari bola. Jadi R kecil ini artinya letak titik ke pusat bola. Kalau R-nya besar dari jari-jari bola, tentu letak titiknya sudah di luar bola begitu, sehingga E-nya kaki per R kecil kuadrat. Kemudian kita lihat juga ringkasan materi dari gaya Coulomb sampai dengan potensial listrik yang dihasilkan oleh partikel bermuatan atau muatan titik, di mana gaya Coulomb itu F sama dengan kaki Q per R kuadrat, kalau E itu kaki per R kuadrat, kalau EP itu kaki Q per R, kalau V kaki per R. Maka sebagaimana yang sudah diungkapkan pada video listrik statis sebelumnya, bahwasanya ini persamaannya bagus sekali, indah. Mulai awalnya dari F ini lengkap, kaki Q per R kuadrat, E-nya kurang Q kecil sehingga kaki per R kuadrat aja, EP-nya kurang R-nya sehingga EP kaki Q per R aja, tidak pakai kuadrat lagi, di sini pakai kuadrat. Kalau V kurang Q kecil dan R-nya sehingga V itu kaki per R aja. Tidak pakai Q kecil dan tidak pakai kuadrat R-nya lagi untuk V ini. Yang kita fokuskan sekarang antara E dengan V ini yang akan kita lihat. Kalau E ini kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q ini. Jadi ini di titik yang berjarak R dari muatan Q ya. Titik ini berjarak R dari muatan titik Q atau partikel bermuatan Q ya, ada E di sini, ini E-nya, E kaki per R kuadrat, E-nya ada punya arah E-nya karena muatan positif menjauhi dia ya. Kemudian kalau potensial listrik, ini potensial listrik di titik ini yang dihasilkan oleh muatan titik Q yang berjarak R darinya, dari muatan titik. Jadi R ini jarak muatan ke titik yang dicari potensial listriknya V-nya, yaitu V ini yang sama dengan kaki per R. Jadi kalau V kaki per R, kalau E kaki per R kuadrat, itu harus dibandingkan. Tidak ada pakai di sini R V, di V tidak pakai kuadrat R-nya, V aja. Nah, dan R di sini adalah jarak titik ke partikel bermuatan titik atau partikel bermuatan atau muatan titik. Jadi R ini adalah jarak titik ke muatan titik atau jarak titik ke partikel bermuatan. Sementara R di atas ini, R kecil ini adalah jarak titik ke pusat bola. Ada pusat bolanya di sini ya. Kemudian kita lihat potensial listrik lagi. Potensial listrik pada bola konduktor. Sebelumnya ini ringkasan kuat medan listrik yang tadi. E di dalam bola 0, di kulit bola kaki per R kuadrat, R besar. E kaki per R kuadrat, ini jarak titik ke pusat bola, R kecil ya. Jarak titik ke pusat bola ya, oke. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa kalau V itu kaki per R, tidak pakai kuadrat, kalau E itu kaki per R kuadrat. Maka di sini
kalau E kaki per R kuadrat ini jarak titik ke pusat bola, tadi E-nya, kalau V-nya tentu tidak pakai kuadrat lagi, kaki per R saja. Kalau V-nya, kaki per R. Kalau di luar kulit bola, R-nya R kecil. Kalau di kulit bola, potensial di kulit bola, tentu V-nya kaki per R, jari-jari bola. V kaki per R. Kalau E-nya kaki per R kuadrat, kalau V-nya kaki per R, R besar ya, di kulit bola ini. V di kulit bola. Kalau di dalam bola yang jadi masalah, apakah V-nya kalau E-nya di dalam bola 0, E-nya di dalam bola 0, apakah V-nya dalam bola 0 juga? Ini yang harus kita jabarkan lagi. Masih ingat kan kalian bagaimana penjabaran untuk mendapatkan potensial pada dua keping konduktor sejajar yang dibahas pada video listrik berapa ya? Ya pada video listrik 7 yang sebelum 8 ini kan, bahwasanya W diturunkan dari usaha untuk memindahkan muatan 1 memindahkan muatan dari titik 1 ke titik 2. W12 sama dengan P Coulomb kali S12 ya. W12 sama dengan F Coulomb kali S12. W itu kan boleh diganti dengan Q kali V21. F Coulomb kan E kali Q kemarin. Maka dapat ditulis seperti ini. W12 diganti dengan Q kali V21, F Coulomb diganti dengan E kali Q, maka Q-nya dapat disederhanakan ini, sehingga V21 bisa diganti dengan V2 kurang V1, E-nya adalah 0 di dalam bola, maka persamaan kita menjadi V21 dikurang 0 kali S12. S0 kali S12 tentu 0, maka V2 kurang V1 sama dengan 0. Maka V2 akan sama dengan V1. V1 ini V dalam bola, V2 ini V di kulit bola. Jadi V di dalam bola sama dengan di kulit bola. Di kulit bola itu V-nya kaki per R. Ya. Di kulit bola itu kaki per R. R-nya jadi R besar. Tentu V2 akan sama dengan V1, akan sama dengan kaki per R. Sudah kita dapatkan potensial di dalam bola, yaitu kaki per R. Maka dapat kita bikin ringkasan sederhananya seperti ini. Ini masih dibandingkan dengan kuat medan listrik ya. Kalau di dalam bola ini V-nya kaki per R besar ya. V-nya kaki per R besar. Sama dengan di kulit bola. Di kulit bola juga kaki per R besar. Kalau di luar kulit bola, kaki per R kecil. Nah, kalau E itu pakai kuadrat. Ini pakai kuadrat. Kalau V tidak pakai kuadrat ya. Nah, sebelumnya kita sudah bikin grafik ya. Sudah bikin grafik kuat medan listrik dengan posisi terhadap pusat bola dengan R kecil. Ini E terhadap R kecil. Posisi titik terhadap pusat bola ini R kecil ini ya. Kemudian E itu kaki per R kuadrat, itu yang harus dilihat. Kemudian kalau kita mau bikin potensial listrik V terhadap R, jadi kita bikin sumbu V terhadap R ini. Kalau V ingat kaki per R, bukan kuadrat ya, bukan R kuadrat di sini. Maka kalau untuk membuat grafiknya kita bikin juga tabel seperti ini nih tabelnya. Ini R terhadap V, ini R terhadap E, bandingkan ya. Kalau R-nya kecil dari R, R-nya kecil dari R di dalam bola, kecil dari jari-jari bola ya, R kapital, maka V-nya sama dengan kaki per R. Kalau di dalam bola V-nya kaki per R. Jadi V di sini kaki per R. Maka kita dapatkan grafiknya untuk di dalam bola untuk R yang kecil dari R ini, kalau di sini R-nya sama dengan 0 berarti ini di pusat bola di sini. Maka V-nya kaki per R. Kalau kita bandingkan terlebih dahulu dengan medan listrik, kalau medan listrik di dalam bola ini E-nya 0. Berarti kalau ini untuk medan listrik. Kalau untuk potensial listrik di sini dia. Jadi ini naik ke atas untuk potensial listrik ya. Kemudian kalau di dalam bola R kecilnya sama dengan jari-jari bola, tentu V-nya juga kaki per R tetap. Ya, V-nya kaki per R, jadi tetap di sini. V-nya kaki per R di sini ya, bukan R kuadrat ya, bedakan ya. Kemudian kalau R-nya 2R, kalau R-nya 2R, tentu kalau 2R sudah di luar bola, V-nya kaki per R kecil ini.
R kecilnya diganti dengan 2R. Jadi sehingga V-nya kaki per 2R, atau boleh ditulis setengah kaki per R jari-jari bola ya. Jadi kalau 2R, V-nya setengah kaki per R. Setengah kaki per R kan ini dia nih. Maka kalau dibandingkan dengan kuat medan listrik, kalau kuat medan listrik pada saat R kecilnya 2R itu seperempat ya. Ini seperempat. Kalau untuk potensial listrik setengah jadinya, ini naik ke atas ya. Ini naik ke atas. Maka dapatkan titiknya ini. Jadi sudah 2 titik didapatkan. Kemudian kalau R-nya tak hingga, R-nya sama dengan tak hingga, bilangan bagi tak hingga tentu 0. Jadi ini 0. Untuk membuat grafik tak hingga sama dengan pada medan listrik, bikin aja garis grafik lurus di sini ya. Grafik yang lurus dan sejajar dengan sumbu R. 2 buah garis sejajar itu artinya 2 buah garis yang tidak berpotongan atau berpotongan di tempat tak hingga. Berarti R ini menyatakan R-nya sama dengan tak hingga. Yang garis lurus ini, ujung grafik ini akan memotong ujung R di tempat tak hingga, itu artinya ya. Maka kita dapatkan grafik lengkapnya seperti ini. Jadi demikian pembahasan tentang potensial listrik pada bola konduktor, di mana potensial di dalam bola dengan di kulit bola sama-sama kaki per R. Kalau di luar bola V-nya kaki per R kecil ya. R kecil jarak dari suatu titik ke pusat bola. Grafiknya yang medan listrik itu lebih terjal, ini lebih curam. Yang potensial listrik ini lebih datar. Karena yang seperempat kaki per R kuadrat ini naik ke atas jadi setengah kaki per R ya. Kita lihat contoh soal supaya lebih jelas, supaya lebih mengerti tentang potensial listrik pada bola konduktor ini. Ini sebuah bola konduktor dengan jari-jari 4,5 cm. Jika bola diberi muatan 0,5 nanocoulomb, tentukan potensial listrik di kulit bola, di dalam bola, di titik yang berjarak 9 cm dari pusat bola. Jadi diketahuinya sudah jelas ya, R-nya, kemudian muatannya, kemudian kita lihat gambarnya ini yang ditanya ya. Ini ringkasan gambarnya, yang ditanya yang A-nya di kulit bola, ini potensial di sini berapa, potensial di dalam bola yang B di dalam bola dimanapun, ini diambil di titik di sini aja. Kemudian C di luar kulit bola, di sini dimanapun sebetulnya sama, yang berjarak 9 cm dari pusat bola, boleh di sini, boleh juga. Kita bahas, kalau di kulit bola tadi sudah tahu V-nya kaki per R jari-jari bola, yang A. V itu kaki per R jari-jari bola di sini, K itu 9 kali 10 pangkat 9. Tinggal masukkan angka aja, Q-nya 0,5 kali 10 pangkat min 9. Bagi jari-jarinya 4,5 10 pangkat 2. Ini tentu, ini dengan 9 dengan 4,5 itu tentu 2. 2 kali 0,5 tentu 1 ya. Dapat ini 10 pangkat 9 dengan min 9 habis. 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 10 pangkat 2 atau 100. Jadi V-nya 100 volt. Yang B di dalam bola. Tadi sudah kita ketahui pada bahwa V di kulit bola sama dengan di dalam bola. Jadi V di dalam bola sama dengan V di kulit bola, maksudnya ini ya. Tidak pakai sama dengan di sini harusnya. Yaitu 100 volt. Jadi V di dalam bola 100 volt. Di tempat yang berjarak 9 cm dari pusat bola, ini R-nya 9 cm atau 9 kali 10 pangkat min 2 meter nanti. Ya tinggal masukkan aja ya, V kaki per R jarak titik ke pusat bola, R-nya R kecil. Maka 9 kali 10 pangkat 9 K-nya, Q-nya 0,5 10 pangkat min 9, R-nya 9 kali 10 pangkat min 2. Jadi angkanya angka sederhana supaya mudah mengoperasikannya sehingga pemahaman tidak hilang ya. Ini 10 pangkat 9 habis, 9 dengan min 9 habis, 9 dengan 9 habis. Berarti dapat 0,5 kali 10 pangkat 2 ya, pangkat min 2 nya naik ke atas, berarti 50 volt ya. Demikian pembahasan contoh soalnya dan uraian materi potensial listrik, mudah-mudahan dapat dimengerti
Untuk evaluasinya ada satu soal latihan listrik statis 8 ya. Ini kuncinya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.